kita masuk pada materi yang ke-9 ya, sekalipun pertemuannya ini kita sudah 10 meeting. Karena ada satu pertemuan di mana itu UTS. UTS kalian bagus-bagus ya? Alhamdulillah. Ya. Di materi ke-9 ini, temanya adalah An-Nasr. Ada yang tahu apa itu An-Nasr? An-Nasr itu salah satu surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah yang berarti pertolongan. Dan surat ini mungkin sudah cukup familiar, terutama bagi kita umat Islam yang menjalankan sholat tarawih misalkan, imam suka membaca surah ini, An-Nasr. Baik, tadi sudah saya dengarkan lantunan-lantunan indah kalian. Sekarang mari sama kita baca ulang kembali surat An-Nasr ini sambil terka-terka kira-kira maknanya apa, gitu ya. Oke, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada yang sudah tahu artinya? Coba. Aldina, ada yang sudah tahu? Aldina tahu artinya dari surat An-Nasr ini? Belum terlalu tahu, Pak. Oke, coba coba aja, diterka-terka. Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika ya, tidak. Iya, jika atau apabila. Apabila jaa datang nasrullah pertolongan Allah wal fathu dan buka. Iya. Dan membuka ya? Iya, membuka fathun itu. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita apa, Pak? Kamu melihat. Ini ada kamunya kan? Oh iya. Wara'aita, kamu melihat anas manusia yadkhuluna, ya masuk, siapa engkau? Ya, Pak. Mereka masuk. Oh iya, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama afwaja apa tuh, lupa? Afwaja berbondong-bondong. Oh iya, berbondong-bondong. Rame-rame. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih apa, Pak? Maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah bihamdi dengan hamdi apa? Memuji. Bertasbihlah dengan memuji Rabbika kepada Tuhanmu, wastaghfir dan memohon ampunan. Mohon ampunan. Innahu kana tawwaba, innahu sesungguhnya kana jika ada tawwaba, taubat bukan, Pak? Iya. Tawwaba itu maha penerima taubat. Innahu sesungguhnya Allah, punya ini Allah ya. Sesungguhnya Allah kana tawwaba, maha penerima taubat. Nah, oke, itu udah ini ya, udah cukup bagus. Sekarang kita lihat. Nah, ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu apabila atau jika. Jaa telah datang nasrullah pertolongan Allah wal fath. Fath di sini sekalipun dari katanya adalah membuka,
tetapi di sini diartikan kemenangan. Maksudnya apa? Ayat ini turun ketika Rasul telah berhasil melakukan Fathul Makkah, Fathu Makkah, ya, membuka kota Mekah, artinya menaklukkan kota Mekah. Jadi kota Mekah telah berhasil dikuasai oleh Rasul. Datang ayat ini. Jadi Fathun di sini adalah Fathu Mekah, artinya kemenangan. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, wa ra'aitan nasa, ro'a itu artinya melihat, karena ada tak di sini berarti kamu, dan kamu melihat an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat apa? Melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam, afwaja, berbondong-bondong atau beramai-ramai. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu. Wastaghfirhu ini fi'il amr, kemarin telah kita pelajari, bentuk 5, maka minta ampunlah kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, pasti maha penerima taubat. Nah, karena ini sebagai penegasan, pasti maha penerima taubat. Nah, coba bisa kalian resapi, bisa kalian bayangkan, jikalau pertolongan Allah dan kemenangan datang, dan kamu melihat, kamu ini maksudnya Rasulullah ya, ini kan Al-Quran ini semacam narasi atau dialog kepada Rasulullah. Dan kamu melihat manusia masuk ke agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, dalam satu kondisi ini, yang Allah perintahkan itu apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah maha penerima taubat. Oh, jadi kalau banyak orang yang masuk Islam, itu istaghfirhu, suruh istighfar ya. Nah, kenapa? Kenapa bukannya bersyukur? Bersyukur udah nih. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Di samping bersyukur, kita juga harus istighfar. Mungkin Allah ada maksud lain dari banyaknya manusia yang masuk agama Islam, misalkan. Nanti bisa dikaji lebih dalam. Tapi kita tidak mengkaji itu. Oke, kita akan kaji kosakata-kosakata yang ada pada ayat ini. Pembahasan ini mungkin agak cukup panjang ya, nanti bisa kalian bisa saya tuntaskan dulu, setelah itu baru kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Coba kita baca lagi sambil memahami atau meresapi terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi nanti kalau kalian misalkan sholat membaca surat ini bisa dicermati maknanya. Oke. Dari surah itu, surah An-Nasr tersebut, kita coba kembangkan beberapa kosakata yang ada. Di antaranya adalah Ja'a Nasrullah. Nah, Ja'a itu apa tadi? Ja'a Nasrullah. Ja'a merupakan kata kerja ya, yang artinya adalah datang. Nah, ini Ja'a, datang. Tapi, nah ini perhatikan, bahasa Arab kadang memang hanya ditambahkan beberapa huruf, itu bisa merubah maknanya. Ketika Ja'a maknanya datang, ditambahkan bi setelahnya, Ja'a bi,
maka itu artinya mendatangkan atau membawa, gitu ya. Mendatangkan atau membawa. Contoh, Ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW Ja'abi, membawa agama Islam. Islam. Ya, jadi bukan Nabi Muhammad SAW datang agama Islam, enggak. Karena ada bi ini dapat merubah menggeser sedikit maknanya. Bisa artinya mendatangkan atau membawa. Contoh lagi, wajaat sakratul mauti bil haq. Sakratul maut jaat bil haq. Apa? Datang ketentuan sakratul maut. Membawa kebenaran. Atau mendatangkan kebenaran. Artinya sakratul maut itu pasti datang. Gitu ya. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Maka apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, ajal ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Ajal itu misalkan ini ada waktu, nah di sini ada batasan nih, ambang batas itu disebutnya ajal, deadline ya. Kita kan hidup ini ada ajalnya ya, ada ambang batasnya ya, paling ya kisaran 60-an itu, 60 sampai 65-an gitu. Kita hidup di dunia ini kan. Nah, itu ajal. Itu kan ininya, rata-ratanya. Bisa aja duluan, bisa aja belakangan. Tapi kita udah tahu pasti ajal itu udah ada. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Gitu ya. Oke, jadi jaa ini artinya adalah datang, tapi kalau misalkan menggunakan makna bi, ditambahkan kata bi, itu bisa berubah menjadi membawa ataupun mendatangkan. Baik. Selanjutnya, ja'a nasrullah. Nasr ternyata merupakan bentuk masdar dari kata kerja nasara yang suruh nasr, atau sifatnya nasir atau nasir, amarnya unsur, artinya adalah menolong atau membela. Nah, ini nasr nih. Berarti nasr itu pertolongan atau pembelaan karena dia berbentuk masdar. Oke. Jadi saya ulangi lagi, setelah kita melewati UTS itu, istilah bentuk 1, 2, 3 sampai dengan 5 akan saya rubah dengan madhi, mudhari, masdar, sifah, dan amar. Ya. Jadi sudah mulai dibiasakan. Nasoro yang suruh nasor. Nasoro karena dia madhi, berarti telah menolong atau telah membela. Yang suruh sedang, akan, atau biasa menolong. Nasr, pertolongan atau pembelaan. Nasir atau nasir merupakan sifat, ya berarti yang menolong. Unsur, tolonglah. Nah, makanya ada sahabat Nabi yang disebut Ansarullah, kaum Ansor. Ansor itu dari apa? Ternyata Ansor itu merupakan jama dari Nasir. Nasir, penolong, jamanya Ansor. Di sini ada para penolong atau para pembela. Tapi ada lagi yang berbeda maknanya, tapi hampir mirip tulisannya. Nasrani
atau nasoro. Nah, itu jangan diartikan penolong, tetapi diartikan sebagai kaum Nasrani. Ya. Nasrani jamaknya nasoro. Artinya kaum orang-orang yang beragama Nasrani. Kita lihat contohnya, Nasarul ansarul al-muhajirina fil madinatil munawwarah. Kaum Ansor, para Ansor, sahabat Ansor, menolong para kaum muhajirin, sahabat muhajirin, di kota Madinah Munawwarah. Nah, maksudnya kaum Ansor itu adalah penduduk Yasrib, penduduk asli Yasrib atau penduduk asli kota Madinah. Muhajirin adalah mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disebut sebagai muhajirin. Nah, karena orang yang hijrah itu tidak membawa apa-apa, gitu ya. Jadi ketika hijrah itu semua atribut-atribut, aset-aset kekayaannya itu ditinggalkan, tanahnya ditinggalin, hartanya ditinggalin, pergi di jalan Allah ke Madinah, tidak punya apa-apa, maka di situ ada sahabat yang menolong atau membantu, akan disebut sebagai Ansor. Oke, contoh lagi, binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru may yasha, Allah akan menolong siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Dia Allah Maha perkasa lagi Maha penyayang. Nah, ini contoh-contoh dari nasr. Ternyata nasr itu banyak kita jumpai ya, baik di dalam Al-Quran maupun nanti di dalam doa-doa dan teks-teks Arab lainnya. Oke, jadi kita dapat tuh. Tadi sudah dapat kosakata ja'a, ada ja'abi, kemudian kita dapat juga kosakata nasara yang suruh nasr. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat. Ada wal fat. Nah, fat itu ternyata merupakan bentuk masdar dari fataha yaftahu. Amarnya adalah iftah, artinya membuka. Ini arti utamanya membuka. Sekalipun nanti dalam bahasa Arab itu biasa, satu kata bisa bermakna macam-macam alias berkembang, tergantung pada konteksnya. Oke, sekarang kita lihat. Fataha yaftahu fatah. Iftah artinya membuka. Maka kita dalam bahasa Arab mengenal ada kosakata miftah. Nah, miftah itu artinya apa? Ini nih. Apa miftah itu? Kunci, Pak. Makanya ada istilah miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah lafaz la ilaha illallah. Oh, berarti masuk surga gampang nggak? Gampang, Pak. Ini udah ada kuncinya kan? Udah dibocorin kuncinya. Nah, ini miftah itu artinya kunci. Jamaknya adalah mafatih atau mafatih, kunci-kunci. Amarnya adalah iftah. Makanya kalau saya misalkan ingin minta tolong kepada salah seorang untuk membuka bukunya, iftah al-kitab, iftahil kitab, bukalah buku. Kalau ini apa? Iftahit televisiun. Apa ini? Nyalakan televisi. Iya, nyalakan. Beda ya. Jadi jangan buka televisi, tapi dalam konteks ini nyalakanlah televisi. Iftahir radio. Nyalakan radio. Iya, nyalakan radio. Tuh. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya berkembang tergantung pada konteksnya. Oke.
Fatah. Dari fatah kita mengenal ada kosakata yang namanya fataha yaftahu, fatah, iftah. Ada miftah. Nah, iftah pun maknanya bisa bukan hanya membuka, bisa berkembang tergantung pada konteksnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ada ro'a. Nah, ternyata ro'a merupakan fi'il madi, bentuk madi dari, bentuk madi, ro'a, yang mana mudhari'nya adalah yaro, masdarnya ru'yah atau ro'yah. Artinya, ro'a, melihat, atau berpendapat. Gitu ya. Ro'aita, ro'aita, ro'aita itu apa? Karena ada ta, kamu melihat, atau kamu berpendapat. Taro, ada taknya, berarti kamu laki-laki melihat, atau kamu laki-laki berpendapat. Ru'yah, nah kita sering dengar nih. Sering mendengar kalimat ini, ru'yah atau ro'yun. Itu artinya pendapat atau penglihatan. Hal ro'aita Said Nasir, apakah kamu melihat Said Nasir? Naam, ro'aitu. Ya, saya melihat. Hal ro'aitumul hilal, apakah kalian melihat hilal? Naam, ro'aina. Ya, kami melihat hilal. Nah, biasanya di awal dan di akhir Ramadan kita ini ada ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal itu? Melihat ini hilal nih, hilal nih. Nah, ini mengintip. Ini hilal nih disebutnya ya. Ujung kecil bulan itu hilal. Apakah sudah masuk bulan Hijriah atau belum? Jadi kalau misalkan dari Sya'ban ke Ramadan dilihat apakah sudah 1 Ramadan atau belum. Nanti nih masuk Syawal, Lebaran biasanya ada sidang isbat. Nah, itu melakukan yang namanya ru'yatul hilal, melihat atau mengintip apakah sudah masuk 1 Syawal atau belum. Dari kata ro'a ya ru'yah. Kita lanjut lagi. Saya rasa ini masih mudah untuk dicerna. Kemudian ada yadkhuluna fi dinillah. Yadkhuluna ternyata mudhari' dari yadkhulu. Yadkhulu merupakan bentuk mudhari' dari kata dakhala yadkhulu, dukhul atau udkhul. Artinya adalah masuk. Ya, masuk. Anggapnya ada pintu. Dakhala artinya masuk. Dakhala yadkhulu, dukhul, udkhul artinya masuk. Yadkhuluna ini dia domirnya apa? Kata gantinya apa? Ada ya, ada una. Berarti yadkhuluna domirnya adalah hum. Hum yadkhuluna. Artinya masuk. Nah, masuk ini menurut kalian apakah dia kata kerja pasif atau aktif? Kata kerja butuh objek atau tidak? Apa itu kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Inggris kan transitif apa intransitif? Butuh objek. Masuk. Masuk itu tidak butuh objek. Ya. Tidak Saya butuh. masuk. Ya. Saya masuk kelas. Apakah kelas tidak objek? Nah, saya masuk aja. Nah, tetapi kalau memasukkan, nah itu menjadi butuh objek. Ya, jadi transitif. Bagaimana dengan masukan? Nah, ternyata hanya ditambahkan dengan hamzah di depannya menjadi berubah maknanya. Adkhala yudkhilu, itu artinya memasukkan. Tuh, lihat ya. Dakhala yadkhulu, masuk. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Ya. Dari situ kita coba cari lawan katanya. Lawan kata dakhala yadkhulu adalah kharaja yakhruju. Khuruj.
atau ukhruj, artinya keluar. Ini sama, tidak butuh objek. Akhruju minal bait, saya keluar dari rumah, ya keluar aja, nggak butuh objek. Tetapi kita tambahkan akhroja yukhriju, itu menjadi mengeluarkan. Nah, beda ya. Jangan sampai ketukar nih. Nanti di soal-soal UAS ini bisa jadi jebakan. Kharaja yakhruju, keluar, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Ya. Kayak kita lihat contohnya. Allahul ladzi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Coba diartikan. Allah yang mengeluarkan mengeluarkan kehidupan yang hidup minal mayyit dari yang mati wa yukhrijul mayyita dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu yang mati dijadikan hidup, yang hidup dijadikan mati. Nah itu tuh kuasa Allah aja tuh ya. Manusia nggak ada kuasa. Kita catat, kita garis bawahi, yukhriju, mengeluarkan. Oke. Jadi jangan sampai terkecoh ya antara dakhola sama ada khola, kharaja sama akhraja. Oke. Ada yang butuh objek, ada yang tidak. Oke. Kemudian ini cukup banyak nih ya ininya. Ini kata-kata terakhir nih kalau masalah. Innahu kana tawwaba. Tawwab ternyata merupakan sifat dari kata kerjanya taba yatubu taubah atau tawwab. Amarnya tub, artinya adalah bertaubat atau kembali. Ya. Jadi bertaubat atau kembali. Taba yatubu taubah tawwab tubu. Artinya kembali atau bertaubat. Nah beda nih. Nanti ketika kata taba yatubu digunakan Allah, dia itu menggunakan apa? Sedangkan ketika digunakan oleh makhluk, dia itu menggunakan apa? Nah, di sini yatubu ala itu nanti artinya menerima taubat. Dan yatubu ala ini kalau menggunakan Allah itu udah pasti konteksnya Allah yang menggunakan. Misalkan Allah mengatakan wa ana atubu alaih. Maksudnya bukan saya bertobat kepadanya, nggak mungkin karena tempat bertobat itu hanya Allah. Berarti kata Allah dan saya menerima taubatnya. Tapi kalau kita sebagai hamba wa ana atubu ilallah. Nah, di sini ila. Ya. Di sini nih, ini nih. Hamba ini berarti ila. Saya bertobat kepada Allah. Atubu ilallah, saya bertobat kepada Allah. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini kita lihat. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Coba. Dan barang siapa yang taba, bertaubat dan beramal soleh, beramal baik, sesungguhnya dia yatubu ilallah. Apa ini? Allah ampuni. Sesungguhnya dia Allah menerima taubatnya. Kalau menerima itu menggunakan Allah. Ini ilah. Dianya itu keman berarti ya. Sungguhnya dia bertobat kepada Allah mataba dengan sebenar-benarnya taubat. Tuh. Jangan ini ya, jangan keliru, nanti jangan terkecoh.
Nah, tadi kita sudah ada kola, ada dakola, akhroja, ada koroja. Nah, sekarang ada ya taba'ila, ada taba'ala. Kalau taba'ala itu Allah. Kalau taba'ila itu kita, makhluk. Ya. Berarti kalau yatubu ilallah, bertobat kepada Allah. Allah. Oke. Contoh kedua. Faman taba fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat, fa innallaha yatubu alaih. Apa ini? Maka sesungguhnya Allah menerima mereka. Iya. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Nah, kalau ini yatubu alaih, menerima taubat. Allah menerima taubat. Oke. Contoh lagi. Tubu ilallah innahu huwat tawwabur rahim. Tubu, apa tubu? Amar. Bertaubatlah. Domirnya antum. Kalian Bertobatlah kalian ilallah, kata Allah, kepada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Penyayang. Gitu ya. Oke, Arab dibedakan nanti antara menerima taubat dengan perbuatan taubatnya. Oke. Sekarang kita ke latihan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum nanti kita ke latihan. Saya nanya Pak. Ya, silakan. Pak. Tadi dulu ya, Cel. Ya. Kalau di kamus itu maksudnya sering yang dipakai tuh kalimat fi'il madi, mudhore sama amar. Itu karena itu sering dipakai atau gimana, Pak? Di masdarnya tuh jarang ada kayak fa'ala yaf'alu uf'ul, kata bayak tabu tuh. Kayak gitu masdarnya nggak pernah ada. Ya, jadi betul. itu jarang dipakai atau gimana, Pak? Sering dipakai, kan kamus itu bermacam-macam ya. Pertama itu, kalian harus ingat kamus itu banyak macamnya. Ya. Dan banyak juga modelnya. Tapi hal yang lumrah, kenapa misalkan yang sering dipakai adalah madi, terus mudhore, terus amar, gitu ya. Karena ini yang kata kerja tuh yang ini, gitu ya. Atau yang fi'il itu yang ini. Masdar fi'il bukan? Iya, fi'il. Bukan fi'il, masdar. Oh, bukan. Sifat Yang fi'il kata bukan. kerja yang ada sangkut maut sama waktu bukan sih, Pak? Iya, yang kata kerja Yang itu yang Bapak ada jelasin. Masdar. ada waktunya. Ya. Waktu itu kan ada masa lalu, sekarang, dan akan datang. Madi, masa lalu. Mudhore, sekarang dan akan datang. Amr, kata perintah, itu mengandung waktu akan datang. Nah, berarti di dalam kamus memang yang sering dihadirkan adalah kata kerja ini. Adapun misalkan dia mau kata bendanya, maka dia dikembalikan ke kata kerjanya. Kecuali kata benda itu tidak ada kata kerjanya. Contohnya misalkan kolamun, kolam. Nah, ini kata kerja yang udah kata benda yang udah paten, artinya bentuknya yang udah seperti itu, kolam. Nah, kan kamu cari di kamus ada kolam. Tapi kalau nyari misalkan maktab gitu. Atau kayak tadi taubah. Nah, karena ini sekalipun kata benda,
atau masdar gitu kan. Tapi ini kan ada kata kerjanya. Maka yang dicari adalah kata kerjanya, berarti taba gitu. Nah, ini cara mencari di kamus itu. Jadi kalau misalkan nyari suatu kata, kalau dia ada kata kerjanya, berarti cari kata kerja. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Itu Pak tadi yang arti kan tadi ada yang masuk, terus ada yang memasukkan, terus keluar ada yang mengeluarkan. Nah, itu ada kalau untuk yang memasukkan sama mengeluarkan itu ada tambahan apa sih bahasanya itu? Tambahan hamzah, Alif hamzah itu Pak, apa emang kayak gitu atau itu memang mirip aja buat yang masuk sama memasukkan sama mengeluarkan? Iya, memang polanya nanti kalian akan perhatikan itu setiap kata kerja yang ada tambahan hamzah dan alif di depannya itu maka dia menjadi kata kerja yang membutuhkan objek, gitu ya. Saya kasih contoh. Misalkan dahola kan masuk ya. Ketika saya tambahkan adhola artinya memasukkan. Oke. Khoroja keluar ya. Akhroja mengeluarkan. Koma berdiri ya. Akoma mendirikan. Nah, jadi untuk tambahan yang alif sama hamzah di depan itu jadi butuh objek ya. Iya. Sedangkan yang sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Jadi nanti itu polanya ya. Iya, nanti akan kalian temukan pola-pola seperti ini. Setiap yang ada tambahan hamzah dan alif di dalam kata kerja yang tidak membutuhkan objek, gitu ya. Maksudnya apa sih? Ketika saya bilang duduk apa duduk? Kemarin apa? Jalasa, ya kan? Jalasa, iya. Duduk kan kata kerja yang tidak butuh objek. Ketika saya bilang saya duduk, udah cukup kan. Tetapi kalau misalkan saya mendudukan, apa dong? Ajlasa. Artinya mendudukan. Nah, pola-polanya nanti akan kalian jumpai seperti ini. Gitu ya. Mulai ini ya. Ternyata begitu ya bahasa Arab tuh. Bisa kita kembangkan jauh. Ditambahkan hamzah dan alif di depannya di dalam kata kerja yang awalnya tidak membutuhkan objek menjadi kata kerja membutuhkan objek. Kayaknya kalau istilah membutuhkan atau tidak itu ini ya, makanya transitif atau intransitif kalau dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Oke. Gimana Pak? Udah Pak, kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Oke, sekarang kita ke latihan. Nah, ini coba kita jodohkan ya, sama-sama. Enggak sama-sama, saya mau nunjuk aja. Coba Asel dah, yang tadi. Sel, jodohkan Sel. Saya Pak. Ya. Alim tu anallah. Alim tu anallaha. Apa? Bidinil Islam Pak. Alim itu apa sih Pak? Ayo lupa nih. Alim tuh ya Allah ini pelajaran apa ini alima ini? Mengetahui. Alim. Ya, mengetahui. Ini darah satu. Oh iya, alama ya. Malam. Oh ini darah satu ini alima ini. Aduh, lupa. Ya, alim tu annallaha
Ngeblank ya, Marcel. Mana? Sumaya tubuna Bingung, ila. Pak. Bingung. Oke, Adelina Berarti coba dibantu. Man Pak, bukan man. Man Alim tu anallaha man. Ba'dahu yang paling alim bawah. tu anallaha mayyabuduhu Man. wa ya'malu shalihat, bukan. Iya, bukan. Ya, terus yang mana? Alim Ayo, tu coba Ah, yang bisa Suma, silakan. Pak. Summa yatubuna ilallah, bukan. Nah, Alim tu mengetahui anallaha sesungguhnya Allah. Pak Sabdi, Tawabur Rahim, Pak. bukan apa? Tawabur Rahim. Tawabur Rahim. Iya, tawabur rahim lah. Oh, Saya tahu sesungguhnya Allah mengetahui taubat dan oh iya. maha penerima taubat lagi maha penyayang. Gitu ya. Ya, itu menjebak kan? Artinya ketika ia belajarnya, kita belajar mengemban kosakata, tapi pas latihannya jodohkan. Bingung. Iya, jadi ya memang harus dibiasakan. Oke. Nomor 2, ya sama-sama nih. Ra'ainan nasa yazlimuna. Summa yatubuna ilallah. Nah, betul Raffi. Kita melihat manusia berbuat zalim. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Oke. 3, ja'ar rasulu minal masjid. Bidinil Islam. Bidinil Islam. Iya benar sih, Rasul datang dari masjid. Gitu, Pak. Ya, itu nggak salah sih, tapi ada yang lebih tepat lah. Ja'ar rasulu Bidinil Islam. Bidinil Islam. Iya. Oke. Yansurullah. Mayyabuduhu wa ya'malus sholihat. Iya. Yansurullahu. Allah menolong siapa yang menyembahnya dan beramal soleh, amal soleh. mengerjakan amal soleh. Alhamdulillah udah tahu. Hum yakhrujuna Minal Minal masjid. masjid. Nah, ini baru minal masjid ya. Oke, berarti yang tidak ada itu yang Pak Sabi. Oh, Pak Sabdi. Iya, ini pengecoh aja. Oke, sekarang nih. Oke. Udah ketahuan jawabannya. Ya, silakan. Siapa yang mau? Raffi, coba Bi. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Iya, apa artinya itu? Apabila kalian masuk, buyutan itu apa ya, Pak? Buyut jamak dari baitun. Oh iya, kepada rumah-rumah kalian, fasallimu ala ahliha, maka berikanlah salam kepada keluarganya. Iya. Kalau kalian masuk rumah, maka ucapkan salam kepada pemiliknya. Jangan main selonong boy aja gitu ya. Oke, nomor 2. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Artinya? Ya Allah, tolonglah kami dari kaum orang-orang kafir. Iya, betul. Nomor 3. Tafadhol iftah kitabak. Silahkan buka buku kamu. Oke. Kemudian? Alimu annallaha yatubu ala may yasha. Artinya? Kalian mengetahui sesungguhnya Allah. Ini kalian, bukan kalian. Alimu. Domirnya hum. Mereka mengetahui sungguhnya Allah yatubu menerima taubat ala may yasha atas apa yang Allah kehendaki. Ininya Allah ini nggak usah diterjemahin. Yatubu Allah menerima taubat. Man yasa taubat Bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Oke, udah.
Oke. Nah, coba tunjuk satu orang, Raffi, untuk mulai panjang nih. Silakan, Raffi, siapa? Irfan, Pak. Ya, Irfan lagi sakit ya, Sakit, tenggorokannya. Pak. Sama kayak Ayu. Zulkarnain deh, Pak. Boleh, Pak. Zulkarnain, boleh? Ya, Pak. Ya, Zulkarnain, silakan. Dibaca, kemudian Dari atas, Pak. diterjemahkan. Waja'at sakratul mauti bil haqqo. Dan sakratul maut datang dengan nyata. Udah, Pak. Kemudian bawahnya lagi lah. Oh. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik datang padamu Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau niscaya utusannya Allah. Dan adapun Allah itu mengetahui bahwa engkau niscaya utusannya. Allah juga menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu niscaya orang-orang yang berdusta. Iya. Oke. Silakan tunjuk satu orang lagi. Faras, Pak. Faras. Tafadhal ya. Tafadhal Faras. Iqra wa tarjim hadhihi al-ayat. Yang nomor berapa, Pak? Yang ini nih. Ya. Intang surullah. Intan surullah yang surukum. Apabila kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Wayang surunallaha wa rasulahu ulaika humus shodiqun. Dan jika kalian menolong agama Allah dan Rasulnya, benar nggak, Pak? Ini jika dari mana? Nggak ada jikanya. Kalian menolong agama Allah. Bukan kalian, tapi hum. Apa hum? Mereka. Dan mereka Rasul. menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shodiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Iya, orang-orang yang benar. Yang benar. Shodiq. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Dan maafkan kami, ampunilah kami, dan kasihilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong, fangsurna, nah ada nanya nih. Engkaulah penolong kami, maka fangsurna, maka tolonglah, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Iya. Oke, bagus. Tunjuk lagi satu orang. Ini Zulkarnain ngechat suruh nunjuk Ayu aja, Pak. Ayu lagi serak, dibilangin Ayu sama Irfan tuh janjian. Iya. Dia kayaknya habis karaoke bareng terus suaranya serak atau gimana? Enggak, kebanyakan ini tadarus. Oke. Silakan. Terakhir. Syarifah Nurgamar, Pak. Syarifah Nurgamar, ya silakan. Zulkar ada dendam. Ya, enggak Pan. Nanti habis kebanyakan tadarus. Jadi emang serak jadinya suara. Kadang gitu. Oke, Syarifah, Aina. Syarifah. Nggak ada, Faras. Faradila Putri, Pak. Faradila, Aina Faradila. Faradila Putri. Iya Pak, saya Pak. Baik. Iqra'i wa tarjimi hadhil ayat. Summa yatubullahu min ba'di
dzalika ala may yasha'u wallahu ghafurur rahim. Summa itu artinya kan kemudian. Terus ya tubuh tuh artinya dia bertaubat ya Pak. Itu kalau hamba, tapi ini kan Allah berarti. Berarti dia bertobat kepada Allah. Enggak, Allah menerima taubat. Allah dan kemudian Allah menerima taubat setelah itu ala mayyasa terhadap barang siapa yang bertobat kepadanya Pak. Yang Allah barang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ghafur. Dan Allah itu Maha Pengampun ya Pak. Ghafur. Dan Allah Maha Pengampun. Rahim. Rahim itu yang Maha mengasihi. Iya. Oke, bawahnya. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansor. Sungguh benar-benar laqad taqabbalallahu ala itu berarti sungguh benar-benar Allah itu Maha menerima taubat atas Nabi dan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Iya, sudah bisa ya, artinya udah mantap tuh membaca konteksnya. Oke. Ya, alhamdulillah karena waktunya sudah ini, nanti latihan-latihan selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup kalau nggak ada pertanyaan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.